Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama kita dalam podcast Stisda Lampung Tengah. Untuk edisi kali ini kita akan mengundang ataupun menghadirkan salah satu alumni Stisda Lampung Tengah angkatan kedua ya? Ketiga, Pak. Oh, angkatan ketiga? Ya, ketiga. Wisudanya tapi kedua? Kedua. Oke, untuk edisi kali ini teman-teman kita akan menghadirkan atau akan membahas terkait bagaimana kesibukan atau bagaimana profesi yang sedang dijalani oleh Mbak Ulfatul Hani, nama lengkapnya SE, Sarjana Ekonomi, yang mana dia sudah dipercaya sebagai salah satu guru ataupun tenaga ajar di salah satu sekolah dasar yang ada di Kecamatan Kota Gajah. Nah, nanti menarik teman-teman. Oke, selamat datang Mbak Ulfatul Hani. Ya, Pak. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di agenda podcast kita. Sama-sama. Kita butuh banyak pencerahan nih Mbak Hani. Kita butuh banyak motivasi, butuh banyak pengalaman yang harus Mbak Hani ceritakan nih. Mungkin dari hal pertama yang akan kita tanyakan adalah terkait bagaimana pengalaman Mbak Hani ketika pertama kali kuliah di S1 di Prodi Ekonomi Syariah ya. Ekonomi Syariah. Silahkan lika-likunya, kesulitan, kemudahan dan lain-lain terkait kuliah bisa diceritakan. Ini perkenalan dulu nggak, Pak? Boleh, silakan. Biar para pemirsa semuanya paham dan kenal. Baik, perkenalkan nama saya Siti Ulfatul Hani. Dulu saya kuliah di Stisda Darus Syafa'ah. Oke. Itu di angkatan ketiga, Pak. Jadi belum terlalu ramai, maksudnya belum terlalu dikenal lah. Stisda itu masih yang ngerintis itulah, kelasnya juga masih beberapa, terus kadang di depan kantor itu di emperan sampai ditanyain ngapain, padahal ya itu masih melakukan pembelajaran. Perkuliahan. Oke. Sampai segitunya. Jadi dulu saya tuh sekelas hanya berapa ya Pak? 10 mahasiswa. Hanya 10 mahasiswa. Oke. Itu yang dari pondok itu, yang perempuan berapa ya Pak? 6-7 itulah. Itu perempuan semua. Ada yang dari desa itu satu, tapi nggak bertahan lama, akhirnya keluar. Karena kok ditanya kenapa kok keluar gitu. Yang pertama sibuk, lebih milih buat cari duit daripada cari duit karena memang udah punya kerjaan gitu. ya. Oke. Punya kerjaan. Terus ada satu lagi deh yang perempuan, itu juga yang paling aktif sih menurut saya. Ketimbang dari teman-teman yang dari pondok. Dari pondok. Oke. Mungkin karena udah capek loh Mbak Hani anak-anak pondok itu. Di pondok itu kan kesibukannya full 24 jam. Oke. Terus pertama kali masuk kuliah tuh kayak masih kaget. Yang pertama suruh bikin makalah. Oke. Sedangkan kita kan di SMA itu kan jurusannya IPS. Jadi itu sangat jarang buat di depan laptop gitu Pak. Jadi kayak masih awam banget lah kalau di depan laptop tuh, masih bingung. Gitu. Jadi ketika kita dapat tugas dari dosen suruh bikin makalah ini, judulnya ini, terus kan pasti ada aturannya kan dari dosennya. Kita bener-bener nggak tahu tuh gimana caranya bikin gitu. Akhirnya kita tanya sama kakak tingkat yang udah pernah ngerjain makalah. Tanya sampai malam lah. Soalnya kan di pondok itu kan waktunya nggak banyak yang kosong. Iya betul. Paling waktu luangnya ya di malam itulah. Kalau nggak banyaknya di malam sih, karena selesai kegiatan tuh di malam itu tadi. Akhirnya diajarin lah sama kakak tingkat itu tadi, gini caranya, gini. Lama-lama ya bisa sendiri gitu bikin makalah. Oh ternyata kayak gini. Tapi tetap minta dibimbing terus tiap hari. Berkelanjutan lah ya bimbingannya. Takut salah. Oh ini salah. Gitu Pak. Banyak koreksi dari dosen. Kadang ini kurang ini minta gitulah. Namanya aja angkatan ketiga ya Mbak Hani ya. Jadi memang masih bener-bener kaku, bener-bener anak bawang lah atau memang menarik. Mbak Hani ini kan selain jadi mahasiswi, anak pondok juga ya Mbak Hani ya. Iya. Nah, ketika masuk di dunia perkuliahan atau di semester awal, itu Mbak Hani kelas berapa di pondoknya? Hampir lulus atau masih menghadapi sama-sama sibuknya, sama-sama banyak tugasnya?
Masih di kelas berapa ya Pak ya? 1 wusto. Oh, berarti masih lama lah ya lulusnya ya? 1 wusto, iya masih lama. Oh, oke 1 wusto, 2 wusto, 1 uliah, 2 uliah. Dua Jadi uliah. ketika menjalankan KKN itu di kelas 2 uliah malah. Kelas akhir, kelas paling kelas akhir di akhir, pondok. kelas 2 Oke, uliah. oke. 2 uliah pas 1 uliah itulah Pak. Jadi pernah Pak dulu di pas KKN tuh pas angkatan saya itu tuh nggak diperbolehkan buat nginep gitu Pak. Jadi Ya, betul. Pulang pergi. kebetulan kelompok saya itu jatahnya di Cempaka Nuban, Lampung Timur. Lampung Timur. Deket di kediaman rumahnya Pak Aang. Pak Aang, oke. Dosen ekonomi. Ekonomi ya. Oke. Terus DPL-nya juga Pak Aang. Jadi Oh, sekalian. sekalian gitu di Cempaka. Cempaka itu kan lumayan jauh ya Pak. Lumayan jauh. Terus kita juga masih ngaji di pondok. Jadi pernah Pak ada acara tuh. Pokoknya kalau sekiranya malam kok acaranya habis isya itu udah selesai, pokoknya kalau bisa pulang. Terus pernah ngajar ngaji tuh dari jam 8 ngajar ngaji buat pulang ke pondok cuma setengah jam. Wow. Jadi jam 8 setengah 9 sampai pondok Pak. Habis itu langsung Oke. masuk kamar, ambil kitab langsung berangkat. Langsung berangkat ngaji tanpa mandi, tanpa. Kalau mandinya udah Pak. Oh, mandinya udah. Oke. Cuma itu tadi pulang sampai pondok langsung berangkat ngaji. Itu dulu sih yang paling berkesan sih waktu KKN itu Pak. Soalnya waktunya setiap hari loh Pak kita PP tuh dari pondok ke Lampung Timur setiap hari. Kecuali hari libur ya. Kalau hari libur tetap berangkat nggak? Enggak Paling ya. cuma sore. Sore, PPA oke. Gitu Pak. Wow, luar biasa. Jadi luar biasa. Sampai tapi pengalamannya sangat banyak sih Pak. Seru juga kok. Iya, Bisa jadi lihat. kan akhirnya kita bisa tahu caranya memanage waktu sebaik mungkin. Apalagi ketua perguruan tinggi kita itu disiplinnya luar biasa ya Mbak Hani. Mbak Hani pasti wah, kita juga pernah sama-sama merasakan. Artinya telat 5 menit aja itu udah telat terlama. Dilalahnya Pak, pas masih kuliah juga kan masih dinia. Nah dinianya itu wali kelasnya beliau. Oh, oke. Jadi kayak kelas militer lah, nggak bisa Militer telat, banget. nggak bisa. Ya. Tapi memang bagus Mbak Ani. Artinya kita bisa tahu loh real kedisiplinan itu seperti apa ya itu gitu prakteknya. Jadi beliau tuh emang benar-benar jadi contoh bagi kita semua. Nggak cuma betul. ngomongin harus berangkat disiplin, tepat waktu, pulang tepat waktu. Nggak cuma beliau tuh sanjang toh enggak. Tapi emang beliau jadi contoh. Mencontohkan sendiri, Iya. kita tahu sendiri gitu Iya, loh. Pak. Iya, Bener-bener. sepakat. Kalau kita ada kelas beliau tuh nggak berani Pak kalau telat. Pokoknya harus tepat waktu, kalau bisa sebelum beliau rawuh itu kita udah ada di kelas gitu. Bahkan ketika sakit aja pokoknya harus sehat. Ya, bener banget. Harus Pak. sehat. Aduh pokoknya. Oke. Jadi memang ketika masih menempuh pendidikan di S1, bahan ini ya harus membalanskan atau bisa memanage waktu sebaik mungkin ya antara di pondok dan di kampus gitu. Bahan ini pernah iri nggak sih sama mahasiswa atau mahasiswa yang dari desa yang punya waktu luang banyak, nggak sesibuk yang di pondok, itu pernah iri nggak? Kalau iri enggak sih Pak, nggak pernah gitu. Bahkan aku lebih senang di pondok daripada di rumah gitu. Karena kalau misalkan di rumah tuh Pak, mungkin kalau ketika kita di pondok mungkin pas capek gitu pengen pulang, hawanya pengen pulang. Tapi ketika kita udah pulang di rumah, ngapain gitu? Nggak ada kegiatan gitu. Malah jadwalnya tuh nggak teratur. Nggak teratur. Kalau di pondok paling HP-an, nonton TV ya dan itu, kebanyakan melakukan hal-hal yang nggak manfaat. Benar banget Pak. Dan tentu tetap ada hikmahnya ya Mbak Hani ya. Iya. Nah sekarang kita tanya di pondoknya nih, Mbak Hani dikasih kesibukan atau punya kesibukan apa gitu untuk saat ini? Untuk saat ini ya Pak, saya tuh sebelum jadi pengurus pondok itu kan jadi pengurus asrama. Berapa tahun itulah, berapa tahun jadi. Ketua atau hanya anggota? Ketua. Wah, pimpinan ini. 2 periode, berapa itu Pak? Pokoknya lumayan lama. Mirip Pak Jokowi ya. siap 2 periode. Terus itu setelah itu ada pondok anak-anak kan Pak, di pondok Poncil. pesantren tuh ya. Oke. Ada pondok anak-anak. Nah, dapat berapa tahun pengurusnya itu boyong. Jadi dari dalam juga suruh cari
penerusnya gitu loh Pak, penerusnya Generasi. Oke. Bilangnya saya sama teman saya yang dipilih, sama-sama ketua asrama, karena sudah menjabat lama, akhirnya ditarik jadi pengurus. Oh, berarti lebih cepat. Gitu, iya. Oh, Itulah Pak. Karena itu tadi udah terlalu lama di asrama, makanya ditarik buat ngurusin anak-anak gitu. Dan sedangkan saya tuh nggak pernah Pak berpikiran buat, aku suruh ngurusin anak-anak gitu nggak. Padahal aku nggak punya adik Pak pertama. Jadi nggak ada apa ya Pak, wawasan buat gimana sih caranya ngurusin. Berarti bener-bener kosong Mbak ya. Bener-bener kosong. Ketika wow. Dan ketika masuk itu kita cuma dipanggil sama dalam, sampean suruh nerusin kepengurusannya anak-anak gitulah, suruh ngurusin anak-anak. Dan itu bener-bener dari awal Pak, kita nggak tahu jadwal mereka tuh ngapain aja, jam segini ngapain aja. Cuma kita lihat di jadwal, belum di briefing dari pengurus lama. Jadi belum sempat di briefing, mbaknya sudah boyong gitu Pak. Udah boyong. Waduh, udah kehilangan jejak ya itu. Bener-bener dari awal. Sampai kita tuh tanya sama ke anaknya, abis ini kegiatannya apa? Abis ini, jadi kita tuh bener-bener tanya sama mereka yang setiap harinya ngapain gitu. Betul. Oh, jadi jam segini tuh mereka jadwalnya begini. Oh, jam segini jadwalnya begini gitu Pak. Emang bener-bener dari nol sampai sekarang. Oke, Masya Allah. Udah berapa tahun itu Mbak Hani? Sejak awal dipercaya megang atau apa namanya, memimpin lah. Kurang lebih ngurusin anak-anak. Oh, 3 tahun. Kurang lebih. Itu hampir S1 Mbak Hani. Jadi Pak, di semester akhir saya itu dulu pas masih di Diniyah kan Pak, itu juga dipilih jadi ketua OSIS Pak. Di Diniyah. Ini luar biasa ini. Nanti kita tanyain juga lah. Kayak aku bisa jadi ketua OSIS gitu Pak. Sedangkan aku tuh nggak ada buat pintar ngomong di depan, terus ngomongin anak-anak gitu. Public speaking kurang lah. Kurang banget Pak, benar-benar asli nggak bisa lah. Apa aku bisa, terus banyak teman-teman yang bilang, terus mbak-mbak yang gede juga bisa. Kalau kamu udah dipilih berarti ya bisa. Gitu. Bisa, betul. Jadi ya udah jalanin aja, dicoba aja gimana jadinya lah pokoknya sejadi-jadinya. Ketika KKN juga, KKN sama PPL itu, pokoknya saya masih menjadi ketua OSIS tuh Pak. Jadi belum bisa mengatur waktu yang baik gitu. Baik, oke. Manage waktunya masih sedikit berantakan. Belum bisa lah pokoknya. Oke. Nah, menarik Mbak Hani. Ini kan Mbak Hani tentu sudah ahli dong ketika 3 tahun megang anak atau ngasuh anak lah ibaratnya. Itu rentan usianya dari berapa sampai berapa? Nanti biar bisa kita tanya nih pendekatannya. Kalau ini kan yang masuk ke pondok tuh beda-beda kelas ya Pak. Ada dari yang kelas 1. Oh, kelas 1 SD ya? 1 SD ya, awal tuh 1 SD. 1 SD, 2, 3, sampai tahun ini udah kelas 5. Jadi yang dulunya saya itu mengurus, yang pertama itu cuma 3 anak, sekarang udah 8 anak. Oh, ada prospek ya? Ini luar biasa ini. Berarti ada peningkatan Mbak Hani. Yang pertama, kita kalau ngurus anak-anak tuh yang pertama kita tahu moodnya dia. Wah. Keseharian dia tuh kayak gimana, kita kayak memahami perempuan aja ya. Bener banget Pak. Jadi kita tuh harus tahu satu-satu anaknya tuh sifatnya kayak gimana. Kita harus ngomong sama mereka tuh dengan nada rendah. Atau nada tinggi gitu. Pokoknya bener-bener satu-satu Pak. Sampai pernah, karena kan kalau anak baru itu kan kelas 1 gitu ya Pak. Sampai kecemburuan sosial gitu Pak dari anak-anak yang udah gede. Maksudnya udah kelas 3, kelas 4 gitu. Ini bahan ini pilih kasih. Cuma sih ada itu terus yang karena kan pikir saya gini, itu masih kelas 1 dan dia belum bisa apa-apa. Belum bisa apa-apa, betul. Kayak dimandiin lah kasarnya gitu. Terus kalau mau sekolah disiapin semuanya. Sedangkan yang kakak kelasnya kan udah bisa. Jadi menurut saya ya ngurusin yang kecil lah. Tapi ternyata ketika saya melakukan seperti itu ternyata ada kecemburuan sosial dari mereka. Jadi aduh bingung lagi nih gimana caranya buat ngadepin mereka. Berarti dirubah lagi dong metode itu? Iya Pak. Gimana caranya aku tuh merhatiin yang lebih kecil tapi nggak sampai bikin mereka cemburu gitu Pak. Gimana ya pokoknya gitu. Oke. Keren ya teman-teman. Jadi Mbak siapa panggilannya Mbak Hani atau Mbak Siti? Mbak Hani aja oke. Mbak Hani ini memang luar biasa. Lulusan dari SD Jalan Tengah tapi sudah dipercaya langsung oleh yayasan ya teman-teman untuk menjadi pengurus pondok
cilik ya atau poncil. Iya. Dan itu ada prospek teman-teman ketika dikelola atau dipercaya kepada Mbak Hani ini, dari 3 anak menjadi 8 anak. Nah, ini luar biasa ini. Pernah menemukan rasa depresi nggak Mbak Hani ketika ngurus mereka? Jujur aja nggak apa-apa. Mungkin bisa diluapkan. Ditanya depresi nggak? Sering sih Pak. Sering. Oke, Karena oke. kita juga masih muda ya Pak. Maksudnya kayak moodnya tuh berubah-ubah sering. Apalagi kan perempuan ya Pak. Sering banget berubah-ubah. Loh, Mbak Hani usianya berapa sih? Usianya 17 tahun. Oh, 17 tahun. Oke, oke. 25 Pak. Di tahun ini. Tuh kalau dari anak-anak tuh apa ya Pak ya? Kesulitannya ya Pak. Kesulitannya Yang buat Mbak Hani sampai depresi, sampai nangis, sampai pokoknya hal tersulit lah ketika jadi pengasuh anak-anak di pondok. susahnya gitu. tuh ya itu tadi Pak, mereka tuh mut-mutan. Ketika kita misalkan jamnya jadwalnya kenapa kok mereka belum berangkat, misalkan jadwal sholat malah masih mainan terus kita kalau bahasa di pondok tuh dioprai gitu loh Pak, dioper-oper suruh berangkat gitu. Kadang kalau kita bilang begitu dia nggak dengerin, Nggak ngerespon lah. sama sekali. Jadi Waduh. ya Allah ya nggak didengerin, mbaknya tuh bilang gitu cepet suruh kegiatan atau gimana gitu lah Mbak. Itu Jenrang rungok nih kalau kata orang Jawa. iya. Jadi Oke, itu oke. nggak cuma sekali 2 hari kan Mbak, setiap hari bahkan tuh bertemu dengan mereka gitu. Jadi ya gimana caranya aku tuh bisa ngatur mood kadang Ya Allah. gitu loh Pak. Dan di pondok itu kan 24 jam ya Pak ketemu mereka. Iya. Terus ketambahan lagi kalau pagi ke SD, nanti sore ketemu mereka lagi kan ngaji. Dan nggak dengan mereka yang sama gitu, kadang nggak mood disuruh Nggak ngaji mood. susah. Pokoknya itulah Pak, banyak sekali cerita. Kalau tentang dibandingin mereka. dengan Mbak Hani jadi ketua asrama, itu lebih enak mana ngatur anak gede sama anak kecil? Sebenarnya Pak, kalau menurut saya itu lebih enak ngatur anak kecil. Karena Oh, malah enak anak Iya. kecil ya, walaupun tadi ceritanya banyak keluhan gitu. Oh, karena mungkin emang nggak mudah ya Pak buat ngejalanin yang kayak gitulah. bener. Kalau anak kecil kita marahin 1 jam tuh dia udah lupa. Tidak lupa betul. Tapi kalau kita di asrama itu kan udah ngurus mbak-mbak yang gede ya. Ya. Kadang setingkat lah seangkatan. Ketika kita mau negur kadang nggak enak. Yang pertama, yang kedua kalau kita negur itu mesti dia ada rasa jengkel dan itu nggak sehari 2 hari. Pasti kan kalau ketemu Bisa kita jangka panjang. jangka panjang. Kalau anak-anak Oke, tuh oke. enggak Pak. Situ sih kalau anak-anak tuh kalau dimarahin sejam aja, 5 menit aja udah lupa. Udah lupa bener. Jadi karena gini sih Pak, dia kan di pondok emang jauh dari orang tua dan tempat pulangnya mereka ya cuma mbak-mbak yang Mbak-mbak sini pengurus ya, ya Mbak Hani inilah Iya. ya. Oke. Tadi. Oke, menarik ya teman-teman. Dan memang ini salah satu pelajaran yang berharga buat Mbak Hani. Dan selain itu juga saya juga pernah Mbak Hani ngajar di anak-anak tingkat SD itu bahkan sampai 5 tahun. 5 tahun tuh ya Mbak Hani hampir mencapainya lah 2 tahun lagi. Dan memang Masya Allah kita tuh harus bisa paham loh ngajar di anak kelas 1, ngajar di anak kelas 2 sampai kelas 6 tuh semuanya beda pendekatannya. Dan bener banget. tapi ini luar biasa. Tapi ketika dengar cerita dari Mbak Hani kan di pondok ya, dari pagi sampai pagi lagi, berarti kan ngurusin gimana persiapan untuk mau sekolah, Iya. belajar hafalan, terus pembelajaran fikih dan lain sebagainya. Kalau saya kan enggak, ya cuma ngajar aja di formal saja. Iya. Jadi luar biasa sih pengalamannya. Oke, mungkin yang terakhir ya Mbak Hani. Ketika ngajarin anak kecil itu kan tentu mengalami banyak kesulitan, banyak kesan-kesan yang nggak bisa dilupakan lah. Ada 1 atau 2 pembelajaran positif yang bisa Mbak Hani petik, yang bisa disampaikan ke teman-teman sekaligus menjadi kalimat penutup. Pembelajaran buat anak-anak gitu ya Pak. Pengalaman lah. Jadi semenjak saya ngasuh anak-anak ini, saya tuh jadi tahu loh gimana rasanya punya rasa iba terhadap anak kecil gitu. Ada nggak? 1 saja
Jadi gini Pak, ceritanya tuh kalau sebenarnya kalau dibilang sebel sama mereka setiap hari tuh sebel, Pak. Sebel. Maksudnya Saking susahnya diatur. namanya kan anak kecil ya Pak. Betul, betul. Ya saya juga mewajari kalau mereka begitu karena emang masih masanya mereka gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya kan mereka bukan siapa-siapa kita ya Pak. Maksudnya bukan Nggak kenal lah. Nggak kenal, tapi ketika dia udah mondok, udah jadi tanggung jawab kita, udah suruh ngurusin mereka gitu. Jadi tuh ada kayak rasa kasihan gitu sama mereka. Nggak tega lah. Bener nggak tega. Jadi kalau misalnya kita habis marah sama mereka tuh kayak Nyesel. Allah kok habis marahin dia gitu. Nyesel. Sampai pernah kayak mungkin aku kalau marahnya kelewatan gitu sampai minta maaf sama mereka. Jadi, maaf ya Dek kalau Mbak tadi udah marah-marah. Ya Allah. Sampai minta maaf. Kadang mereka yang minta maaf sama saya, maaf ya Mbak Ani, kita tadi Maaf udah duluan, minta dibilangnya maaf susah duluan. gitu. Ya Allah. Karena ada kesan tersendiri sih Pak kalau ngurusin anak-anak tuh. Kadang aku juga ngerasa capek gitu Pak. Tapi ada sisi lain yang oh ternyata tuh emang anak-anak tuh kayak gini. Kayak gini ya, oh Masya Allah. Oke. Dari orang tua memang sudah setega itu ya ngelepas anak-anak dengan usia yang belum mandiri ke pondok. Nah itu tadi Pak. Kadang aku juga bertanya-tanya kok orang tuanya tega ya, masih kelas 1 kan Pak. Nah makanya bahkan dia belum bisa apa-apa. Nah iya. Dia belum bisa sisir rambut aja belum bisa. Loh kan, apakah memang tega gitu. benar-benar sibuk ataukah memang ingin mendidik anaknya sejak usia sedini mungkin gitu loh? Kalau menurut saya sih Pak, yang pertama mungkin orang tuanya sibuk ya Pak. Jadi kan kalau misalkan di rumah itu kan pasti orang tua kayak kerja gitu kan, betul. Pak. Jadi nggak 24 benar-benar sibuk. Nggak 24 jam orang tua tuh ngurus anaknya gitu kan Pak. Jadi kalau di pondok itu kan orang tuanya taunya ya jadwalnya tuh teratur ngaji gitu Pak. Apalagi zaman sekarang kan ya Pak, anak kecil kalau misalkan udah di depan HP udah nggak bisa diganggu gugat, mau dipanggil aja nggak mau gitu. Nah maka dari itu kadang aku tanya sama wali santri juga, kenapa kok udah dipondokin gitu. Ya itu salah satu alasannya sih Pak. Karena yang pertama pergaulan sekarang kan udah Masya Allah ya Pak. Iya, bahkan nggak melihat umur anak-anak. Iya benar banget. Jadi itu salah satu alasan dari para wali santri sih Pak. Lebih ingin anaknya tuh paham agama ya Pak. Pintar ngaji. Dibandingkan menyesal di akhir nanti lah. Ya. Oke, terima kasih ya Mbak Ani atas pembelajaran dan pengalamannya, dan mudah-mudahan nanti para penonton ataupun para pemirsa bisa memetik buah dari apa yang disampaikan oleh Mbak Ani tadi. Jadi walaupun lulusan ekonomi nggak masalah kok ngajar anak-anak kecil. Bahkan pengalamannya ini udah luar biasa berarti kan Mbak Ani, udah 3 tahun mengasuh anak sekecil itu dan sebanyak itu. Jadi kalau misalkan nanti Mbak Ani sudah punya anak, ini udah nggak kaget lagi gimana pendekatannya Mbak Ani ya. Iya. Oke, teman-teman terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir, dan kita memohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun memang kurang sopan untuk didengarkan. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.